Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu. Mari siapkan hati dan pikiran, kita akan merenungkan firman Tuhan sesuai bacaan renungan harian Gereja Toraja dari Roma pasal 13 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-7. Roma pasal 13 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-7. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, sungguh bersyukur kepadamu atas pemeliharaanmu bagi kami. Kami boleh ada sebagaimana kami ada pada saat ini. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami akan membaca bahkan merenungkan firman-Mu. Berkati kami, kuasai kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga firman-Mu ini boleh kami pahami sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Bersabdalah kepada kami, sebab sesungguhnya kami sudah siap. Dalam nama Tuhan Yesus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Roma pasal 13 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-7 firman Tuhan. Kepatuhan kepada pemerintah. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah hanya jika ia berbuat jahat. Maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia, karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Sebab itu perlu kita menaklukkan diri, bukan saja oleh karena kemurkaan Allah, tetapi juga oleh karena suara hati kita. Itulah juga sebabnya maka kamu membayar pajak, karena mereka yang mengurus hal itu adalah pelayan-pelayan Allah. Bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar. Pajak kepada orang yang berhak menerima pajak, cukai kepada orang yang berhak menerima cukai, rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut, dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Amin firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dari pembacaan kita Roma pasal 13 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-7 diberi tema hidup benar. Hidup benar. Dalam tatanan kehidupan yang kita jalani, tentu kita memiliki seorang pemimpin atau pemerintah. Kita percaya bahwa setiap pemerintah yang ada itu telah ditetapkan oleh Allah melalui pemilihan manusia. Dan Paulus mengatakan, pemerintah adalah hamba Allah yang bertugas demi kebaikan kita. Tetapi berbeda yang dialami oleh jemaat di Roma, di mana mereka menemui tantangan karena ada pemimpin yang tidak melakukan tanggung jawabnya dengan baik, bahkan tidak berlaku benar kepada masyarakat. Pemerintah yang baik tentu disukai rakyat. Lalu bagaimana jika mereka melakukan hal-hal yang tidak benar seperti yang dialami oleh orang-orang di Roma? Tentu secara manusiawi, sebagai rakyat, sangat sulit untuk menerima hal demikian. Memang, tidak ada pemerintah manapun yang sempurna dalam dunia ini. Tujuan Tuhan memberikan pemerintah ialah agar dunia tertib dan aman. Jika mandat yang Tuhan percayakan itu tidak terlaksana, entah karena pemerintah itu tidak lagi berdaya mengekang kejahatan, atau sistem pemerintahan itu sendiri merosot menjadi jahat,
Rasul Paulus hadir mengingatkan jemaat di Roma bahwa bagaimanapun baik atau buruknya pemerintah, orang percaya tetap harus tunduk atau taat kepada pemerintah, karena pemerintah adalah utusan Allah. Namun, bukan berarti juga kita harus mendukung jika mereka melakukan kesalahan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam ayat 2 dikatakan, jika kita melawan terhadap pemerintah, sama saja kita melawan ketetapan Allah. Sebagai rakyat, teruslah berbuat baik, tunduk, melakukan kewajiban, karena keberadaan semua pemerintah ada di dalam kedaulatan Allah. Jika pemerintah itu tidak melakukan kebaikan sesuai kehendak Tuhan, maka Allah sendiri yang akan membalaskan murkanya kepadanya dengan caranya sendiri. Mari Bapak Ibu, jika pemerintah melakukan hal-hal yang baik, mari kita dukung. Namun jika sebaliknya, pemerintah tidak melakukan yang tidak benar, hendaknya kita menegurnya dengan kasih, agar di antara kita tercipta kedamaian dan kita semua boleh hidup benar di hadapan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Mari berdoa. Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami bersyukur kepadamu atas penyertaan-Mu yang terus Engkau nyatakan bagi kami. Terima kasih Engkau masih melayakkan kami untuk disapa oleh firman-Mu pada pagi ini. Kiranya Roh Kudus-Mu terus menuntun kami, memampukan kami untuk memahaminya, bahkan melakukannya dalam langkah kehidupan kami. Berdoa padamu Tuhan, umat-Mu dimanapun mereka berada, dalam tugas dan tanggung jawab, bahkan rencana. Ya Tuhan, karuniakan selalu kesehatan, hikmat, agar mereka boleh menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Berdoa padamu ya Tuhan, buat umat-Mu dimanapun berada dalam berbagai pergumulan, bergumul dalam kelemahan tubuh, ya Tuhan, hadirlah di tengah-tengah mereka, jamalah tubuhnya yang sakit, berkati obat-obatan, makanan, minuman, bahkan tangan-tangan yang merawat. Nyatakanlah kuasa-Mu hingga mereka boleh memperoleh kesembuhan dan mereka boleh melanjutkan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Berdoa padamu buat pemerintah kami, mulai dari pusat sampai ke pelosok. Berkati setiap mereka yang Engkau pilih, karuniakan hikmat, kesehatan dalam mengangkat tugas dan tanggung jawabnya. Biarlah mereka boleh menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Sepanjang kegiatan, aktivitas kami hari ini ya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kiranya kami boleh jalani, kami boleh kerjakan dengan baik, sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Inilah doa kami, ungkapan syukur kami, yang kami bawa melalui anak-Mu Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat beraktivitas Bapak, Ibu, Saudara-saudari dimanapun berada. Tuhan Yesus memberkati.